bersinar, syahadat dua melimpah, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dr. Samsul Hidayat selaku pemateri kajian fatwa Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kajian online dimanapun berada, dan juga tak lupa pemirsa TVmu. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan langkah untuk mengikuti acara ini, kesehatan, tentu keimanan. Mudah-mudahan nikmat Allah yang begitu besar ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk menjadi bekal yang terbaik di kampung akhirat, yaitu bekal ketakwaan. Dan juga kami sampaikan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini atau hari ini usia 64 tahun. Yang mudah-mudahan dengan usia yang matang ini dapat kita dedikasikan untuk berkontribusi yang terbaik bagi umat, bagi bangsa dan negara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2022 kita akan kembali mengkaji fatwa-fatwa Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di pagi ini kita akan mengambil tema tentang akhlak bertetangga dan bermasyarakat. Ini tentu tidak lepas bagi kita sebagai warga Muhammadiyah. Jelas ya, kita ini bertetangga, berislam, bertetangga, bermasyarakat untuk kebaikan umat. Ya, bagaimana fatwa tentang akhlak kita sebagai warga Muhammadiyah tentang bertetangga, bermasyarakat, sehingga membawa kemanfaatan yang terbaik, juga tak lupa juga akan membawa nilai ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Samsul Hidayat. Untuk itu kepada Bapak Ibu ya, kami ingatkan untuk segera bergabung, yang belum bisa mengingatkan saudara-saudara pimpinan unit ataupun staf yang ada untuk segera bergabung, karena insya Allah materi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk perkembangan persyarikatan, juga perkembangan umat Islam. Baik, mengawali pertemuan kajian online di pagi ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada waktu kurang lebih 40 sampai 45 menit kepada Dr. Samsul untuk menyampaikan materi, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk persiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akhlak kita di dalam bertetangga, bermasyarakat. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin
Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian tarjih online, khususnya keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang alhamdulillah kemarin kita laksanakan milad, ya, puncak acara milad Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ke-64, yang juga ditandai dengan kerjasama konkret dengan Tom Yong University Korea, yang insya Allah Universitas Muhammadiyah Surakarta akan membuka cabangnya di Korea. Nah, ini merupakan kesyukuran sehingga UMS bermanfaat bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah, bagi umat Islam, bagi bangsa, bahkan bagi kemanusiaan universal, kemanusiaan semesta, itu istilahnya Pak Haidar Nasir. Itu juga kepada para pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahkan di jaringan live stream, baik channel TV MU maupun channel TV UMS di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dapat bertemu kembali untuk melakukan kajian tarjih online, yang ini adalah tuntunan akhlak dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, yang beberapa waktu yang lalu Majelis Tarjih telah menyelenggarakan Munas Tarjih yang ke-31, yaitu di akhir tahun 2021 dan awal 2022, yang berpusat di Universitas Muhammadiyah Gresik, meskipun pelaksanaannya secara daring karena waktu itu masih dalam puncak-puncaknya pandemi. Tapi di dalam Munas itu ada satu hal penting yang dibahas, yaitu tentang risalah akhlak. Risalah akhlak menurut Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dikaji oleh ulama-ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah, yang diundang hadir sebagai peserta musyawarah nasional atau Munas Tarjih ke-31. Dalam kajian atau Munas itu dibahas risalah akhlak filosofis, artinya tinjauan teoritis filosofis dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pandangan berbagai ulama, seperti ulama-ulama yang menekuni di bidang akhlak, misalnya Imam Al-Ghazali, Ibnu Miskawih, dan lain-lainnya, termasuk pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sebagai pendiri Muhammadiyah, yang juga beliau ini sangat memperhatikan persoalan akhlak. Nah, di samping itu Muhammadiyah ketika Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000, tepatnya tanggal 8 sampai 11 Juli 2000. Nah, jadi kalau dulu Muktamar itu bisa dilaksanakan kurang lebih 5 hari
bahkan sampai 1 minggu. Nah, sedangkan muktamar yang akan datang, muktamar ke-48 yang akan dilaksanakan bulan depan, ya. Jadi tidak nyampe 1 bulan lagi, mungkin dalam hitungan 3 minggu lebih sedikit atau 3 minggu, ya, kita akan menjadi, ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta ini akan menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48. Muktamarnya relatif singkat, hanya 3 hari, bahkan intinya hanya 2 hari. Karena hari pertama itu belum masuk agenda utama muktamar, karena masih sidang tanwir persiapan muktamar. Baru tanggal 19 dan 20 itu muktamarnya. Nah, jadi muktamarnya hanya 2 hari, tetapi persiapannya sudah dilangsungkan begitu lama. Bahkan sebenarnya muktamar akan dilaksanakan tahun 2020 yang lalu, sehingga materi-materi sudah sempat dibicarakan, dimusyawarahkan, dan insya Allah nanti tanggal 5-6 juga akan dibicarakan lagi materi-materi muktamar itu dalam sebuah permusyawaratan blended online dan offline, Jogja, Solo, Jakarta, dan titik-titik di seluruh wilayah di seluruh Indonesia, sehingga nanti pada 1920 materi-materi itu tinggal dicermati sebentar, kemudian disahkan dalam muktamar. Nah, itu pentingnya juga akhlak di dalam bermuktamar, sehingga di dalam pelaksanaan muktamar ini ada satu divisi atau seksi di dalam kepanitiaan muktamar adalah divisi pedoman hidup Islami dalam bermuktamar, sehingga panitia, baik panitia pusat maupun panitia penerima, memberikan panduan kepada seluruh peserta muktamar, baik itu anggota muktamar maupun peserta non-anggota, begitu juga peninjau, penggembira, dan siapapun yang terlibat dalam kegiatan muktamar, memperhatikan pedoman hidup Islami, terutama dalam adab dan akhlak bermuktamar. Nah, di dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang akhlak dalam kehidupan sosial masyarakat, sosial kemasyarakatan, atau akhlak bertetangga dan akhlak bermasyarakat. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan yang lalu, tengah bulan, itu ada pengajian setiap Rabu, ya, setiap Rabu malam oleh Majelis Tarjih, ya tematik, ya, kajiannya tematik, kadang-kadang tafsir, kadang-kadang manhaj tarjih, kadang-kadang tuntunan-tuntunan dalam masalah ibadah dan hukum. Nah, juga dikaji tentang akhlak. Ya. Nah, maka akhlak dalam bertetangga dan bermasyarakat ini, di samping tentunya rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber utama ajaran Islam, begitu juga kitab para ulama, hasil istihad para ulama, juga putusan Muktamar Muhammadiyah yang tadi sudah kita sebut, Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 itu melahirkan satu putusan penting, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar ke-44 itu diberi makna atau diberi pengertian sebagai sebuah perangkat, ya, seperangkat nilai dan norma Islami
yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kehidupan Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, yaitu menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu meliputi ya dalam PHIWM Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah itu, yang pertama adalah akhlak dalam bertetangga. Kemudian yang kedua, akhlak dalam hubungan sosial kemasyarakatan, masuk di dalam berjamaah, berorganisasi, baik organisasi internal di dalam Muhammadiyah khususnya, maupun berorganisasi dengan antar masyarakat yang ada. Jadi berorganisasi ini yang pertama internal Muhammadiyah, jadi bagaimana mengelola persyarikatan dan amal usahanya berdasarkan nilai-nilai akhlak Islam. Kemudian lebih luas dari itu, hubungan sosial kemasyarakatan sesama kaum muslimin, baik warga Muhammadiyah maupun di luar warga Muhammadiyah. Misalnya yang sudah melaksanakan haji atau ada ikatan persaudaraan haji, ada lagi kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pedagang dan sebagainya, itu termasuk hubungan sosial dalam berjamaah, berorganisasi, termasuk di dalam kita hidup bersama di sebuah jamaah taklim di masjid-masjid di sekitar kita. Nah, akhlak dalam bertetangga banyak sekali dikutip oleh Majelis Tarjih, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, kehidupan masa kontemporer dengan berbagai macam perkembangan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, ya, terjadi perubahan-perubahan gaya hidup yang cenderung pragmatis, berorientasi kepada nilai-nilai guna semata. Jadi pragmatis itu hanya kalau dipandang bermanfaat, berguna. Kemudian juga gaya hidup yang materialistis, berorientasi kepada materi semata, dan juga hedonistis, berorientasi kepada pemenuhan kesenangan duniawi semata, seperti bermedsos dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu, Muhammadiyah mengajak untuk kecenderungan-kecenderungan baru, perubahan-perubahan gaya hidup baru itu harus tetap dikembalikan kepada sumbernya. Jadi fenomena kontemporer harus dikembalikan supaya kita menjadi terarah dalam hidup ini, dikembalikan kepada taksilnya, kepada sumbernya, sumber pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan setiap muslim untuk menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat yang lebih luas. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi
wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ayat mengingatkan kepada kita kaum beriman, kaum mukminin, muslimin, tidak peduli ini warga Muhammadiyah atau bukan, semuanya. Nah, tentu warga Muhammadiyah harus lebih memperhatikan sumber ajaran agama ini. Allah mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jadi beribadah dengan bertauhid dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini akhlak kepada Allah yang pertama adalah beribadah dengan bertauhid dan meninggalkan kemusyrikan. Nah, itu akhlak yang utama kepada Allah. Al-akhlak ma'allah, ya. Ini kalau di dalam risalah akhlak yang dulu pernah ditulis oleh Haji Ahmad Azhar Bashir MA, yang juga menjadi ketua Majelis Tarjih cukup lama, kemudian menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Di dalam risalah akhlak itu yang kemudian ini dikembangkan juga oleh Majelis Tarjih, menjadi risalah akhlak yang menjadi putusan muktamar Munas Tarjih ke-31 yang sekarang masih terus disempurnakan redaksionalnya agar mudah dicerna oleh masyarakat luas. Jadi ada dimensi-dimensi akhlak. Yang pertama akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah intinya adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah, baru kemudian akhlak kepada sesama manusia yang dimulai dari akhlak kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini sudah mulai akhlak sosial tingkat pertama ini kepada kedua orang tua. Jadi setelah Allah adalah sikap kita, akhlak kita, adab kita kepada kedua orang tua harus bersikap ihsan. Ya, ihsan di sini bersikap baik dengan lebih optimal, kebaikannya optimal, itulah ihsan. Sehingga kita berbuat baik kepada kedua orang tua betul-betul karena memenuhi perintah Allah, memenuhi apa yang dituntunkan oleh Allah agar kita berbuat ihsan. Ihsan itu kalau dalam surat Al-Qasas itu fa'ahsin, dan berbuatlah kebaikan yang optimal kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Jadi kalau Allah sudah berbuat ihsan kepada kita, Allah ini kan memberikan apa saja kepada kita dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik menurut Allah bagi kebaikan kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Wabil walidaini ihsana, kemudian wabidhil kurba, setelah kepada kedua orang tua adalah kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ini adalah karib kerabat, ini adalah keluarga dekat kita. Jadi setelah kepada orang tua, bapak ibu kita, naik ke atas berarti kepada kakek nenek kita. Kalau ke samping bapak ibu kita berarti kepada, kalau orang Jawa kepada Pak D dan Bude, baik itu dari ayah maupun dari ibu, maupun juga kepada Pak Lek dan Bule, paman dan bibi dari ayah maupun dari ibu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya, kepada kholah dan amah.
kepada khol dan kholah, kepada am dan amah. Khol dan kholah itu pak de, bude, pak lek, bule dari jalur ibu. Kalau am dan amah itu pak de, pak lek, bude, bule dari jalur bapak. Nah, itu kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab dibedakan tuh ya, jalur bapak dengan jalur ibu. Wa bidhil kurba wal yatama. Setelah kaum kerabat, diperintahkan kita untuk berbuat baik, berakhlak yang baik kepada anak-anak yatim. Nah, berbuat baik kepada anak yatim ini ya menyantuni mereka. Santunannya tentu tidak hanya santunan yang bersifat materi, tapi juga santunan yang bersifat binaan keagamaan. Menyantuni akidahnya berarti dibimbing, dididik agar menjadi anak-anak yang berakidah yang bagus, akidah yang benar, akidah tauhid, ibadahnya juga begitu, akhlaknya juga begitu. Itulah wal yatama. Jadi tidak hanya sekedar menyantuni dari segi materi ekonomi saja. Wal masakin, dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Pada orang-orang miskin, yang dimaksud orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi, mencukupi kebutuhannya. Dia punya penghasilan, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya pekerjaan, pekerjaannya, hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Maka al-masakin seperti ini perlu dibantu baik secara materi maupun immateri. Ya, ini bagian juga dari dakwah Islam. Akhlak itu bagian dari dakwah. Nah, kemudian wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Nah, ini yang terutama adalah akhlak dalam bertetangga. Jadi bertetangga ini bisa tetangga dari unsur karib kerabat, bisa juga dari non karib kerabat. Yang penting bertetangga dekat ini diutamakan. Kemudian wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, meskipun jauh masih tetangga, maka itu juga harus diperhatikan dalam kita berakhlak, bersilaturahim, saling membau, saling tolong menolong, saling membantu. Nah, kemudian wassahibi bil jambi, dan teman sejawat. Sohib itu teman, ya, teman sahabat. Sahabat yang sering mendampingi kita, yang sering memperhatikan kita, handai taulan. Ya. Wassahibi bil jambi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan menurut kalam Allah dalam surat An-Nisa 36 ini adalah wabnis sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini seorang musafir yang membutuhkan pertolongan. Ya, musafir sekaligus dia membutuhkan pertolongan, bantuan kepada kita. Ya, bantuannya tidak mesti berupa materi, mungkin yang lain-lain. Nah, seperti misalnya nanti kita dalam muktamar ini akan datang ke Solo warga Muhammadiyah dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Apakah itu sebagai peserta, sebagai peninjau, atau sebagai penggembira? Kalau sebagai peserta sudah ada penanganan yang dilakukan secara khusus oleh panitia yang terkait, ya. Jadi layanan kepada peserta sudah diatur sedemikian rupa, peserta nanti menginapnya di mana, acaranya seperti apa, itu sudah diatur. Nah, sekarang yang seperti penggembira-penggembira itu, ini juga mereka musafir, ya. Nah, terutama musafir yang ya perlu dibantu, ya, perlu
disambutlah gitu ya, disambut dengan baik. Nah, kita sediakan tempatnya, mungkin di gedung-gedung amal usaha kita yang bisa ditempati untuk sekedar transit istirahat. Apakah menginap atau tidak menginap itu tergantung saudara-saudara kita yang akan datang itu ya. Ada yang menginap, ada yang tidak. Yang menginap ya kita siapkan untuk bisa beristirahat secukupnya, tentu dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini kepada wabni sabil, wama malakat aimanukum, juga hamba sahaya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Mungkin kalau ada batih, batih itu orang bukan pembantu ya, bukan pembantu. Tapi orang yang datang ke rumah kita ingin bekerja, tidak menginginkan digaji, tapi bisa ikut makan, bisa ikut apa saja begitu seperti anggota keluarga, tetapi ya tentu karena bukan anggota keluarga inti ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau dulu di Jawa ada namanya batih, termasuk tadi wasohibi bil jambi itu kadang-kadang juga diartikan batih juga. Jadi kalau ulama malakat aimanukum ini kan hamba sahaya, sekarang sudah nggak ada hamba sahaya insya Allah. Nah, ayat itu ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, mukhtalan, yang sombong, fakhura, dan membanggakan dirinya. Artinya Allah mengingatkan ini supaya kita berakhlak yang baik, maka jangan ada dalam diri kita sikap sombong dan sikap membanggakan diri. Kalau dilanjutkan ayat berikutnya sangat menarik itu kajiannya. Tapi kita tidak mengkaji urut-urutan ayat, tapi adalah yang terpenting ini adalah akhlak dalam bertetangga dan bermasyarakat. Ini terutama dimulai dari al-jari dzil qurba wal jaril junubi, kemudian juga tadi kepada pihak-pihak lain seperti al-masakin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya. Nah, terkait dengan bersikap baik, berakhlak kepada tetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ya, dari Surah bil Khazai, Surah Al-Khazai, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ini hadisnya sangat terkenal saya kira ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Ada yang redaksinya fal yuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyaskut. Ada hadis lain yang aw liyasmut. Ini kalau lafadznya Muslim itu fal yakul khairan aw liyaskut. Maknanya sama itu ya. Jadi Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin jarahu, atau fal yuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini terutama yang pertama ini, kepada tetangga, karena kita apa-apa itu, ada apa-apa ya tumpuannya kepada tetangga dekat kita ini. Saudara, kaum kerabat kita misalnya jauh di sana, kita berada di rantau ya, apa-apa kebutuhan kita, keperluan kita ya kepada tetangga dekat. Fal yuhsin ila jarihi, maka menjadi sangat penting.
Samping itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Saya kira ini juga menjadi hal penting dalam kehidupan sosial. Dan juga fal yakul khairan, berkata yang baik, aul yaskut, atau hendaklah diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam saja. Saya kira gitu ya. Memuliakan tetangga itu menjadi akhlak yang penting bagi orang yang beriman. Jadi keimanan harus diikuti dengan akhlak. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah juga disebutkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai menyakiti tetangganya. Jadi kalau tadi fal yuhsin, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, ini Nabi peringatkan kepada kita, jangan sampai membuat tetangganya sakit hati, sakit apa saja, ya, menyakiti tetangga. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, hampir sama dengan yang tadi, dan juga berkata yang baik atau diam. Jadi sama juga riwayat Bukhari Muslim dengan redaksi yang lainnya. Nah, bagaimana sikap yang baik kepada tetangga itu disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dari Bukhari Muslim juga, atau Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga, yaitu bertetangga itu adalah bagaimana bermurah hati kepada tetangga, termasuk ketika tetangga itu ingin menitipkan barangnya atau hartanya. Ya, misalnya kan kita akan pergi jauh dalam waktu yang agak lama, itu kan sering bermuamalah dengan tetangga kita dengan cara kita minta tolong titip rumah, bahkan bukan hanya titip barang, ya, titip rumah kita titipkan kepada tetangga kita. Kalau ada apa-apa, apalagi mungkin di rumah masih ada anggota keluarga kita titipkan juga anggota keluarga kita kepada tetangga kita. Maka kalau ada tetangga yang menitipkan sesuatu kepada kita, menitipkan barang, menitipkan rumahnya, menitipkan keluarganya, ya kita harus upayakan untuk kita layani dengan sebaik-baiknya, sesuai kemampuan kita. Jadi dalam hadis itu dikatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ini Nabi mengatakan begitu. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, "Kilaman ya Rasulullah?" Ya, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu seorang tetangganya yang tidak bisa aman dari gangguannya. Artinya kita justru kita jangan sampai menyakiti, jangan sampai mengganggu, tapi justru sebaliknya kita memberikan bantuan, ta'awun lah ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup bertetangga. Kalau yang pertama tadi memuliakan, berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga, jangan sampai menyakiti, maka juga jangan sampai perilaku kita, gerak tangan kaki kita, bahkan ucapan kita mengganggu tetangga kita atau tetangga kita merasa tidak aman. Kemudian akhlak yang bertetangga yang lain adalah kita menjenguk apabila tetangga kita dilanda sakit. Seperti hadis Nabi yang sangat terkenal,
hakul muslim alal muslim khamsun, ada juga yang sittun, ada yang 6, ada yang 5. Yang 5, yang pertama adalah ruddus salam, kemudian wa iyadatul marid, menjenguk. Ruddus salam, menjawab salam. Iyadatul marid, menjenguk tetangga yang sedang sakit atau saudara kita sedang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah atau mengiring jenazah sampai ke makam. Artinya tentu di sini ya dimulai dari ngrukti jenazah, mensucikannya, memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkannya, mengiringi jenazah, kira-kira seperti itu. Wa ijabatut dakwah, memenuhi undangan. Wa tasmitul atis, menjawab dan mendoakan orang yang sedang bersin. Ini yang 5. Kalau yang 6 tambah 1, yaitu wa idzastan sohaka fansohhu. Ini juga Bukhari Muslim juga ya. Kalau ada saudara kita, tetangga kita minta nasihat, ya berikan nasihat. Nah, kalau kita nggak mampu memberi nasihat, memberi jawaban tentang permintaan nasihatnya, bisa kita salurkan kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Yang kelima, akhlak dalam bertetangga, yaitu mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi atau mencintai atau menyukai tetangga itu, saudara kita itu, sebagaimana kita menyukai, mengasihi diri kita sendiri. Ini juga hadis yang sangat terkenal. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sehingga dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, dalam arti dalam menyikapi ya. Dalam menyikapi tentu tidak sama-sama persis gitu ya, tapi sikap kebaikannya, sikap santunnya, sikap dan ya tolong menolongnya, kira-kira seperti itu ya. La yuhibbu, ada juga hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Jadi mencintai sesama muslim, terutama ini diutamakan kepada sesama muslim, itu seperti mencintai diri sendiri. Tapi di dalam kita berbuat baik juga tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada tetangga dekat yang non-muslim juga begitu. Jadi itu akhlak dalam bertetangga ya. Akhlak dalam bertetangga, kita saling tolong menolong, ta'awun, saling bersilaturahim, saling mengunjungi, saling menyapa. Mungkin ada problem apa keluarga kita, tetangga kita bisa saling membantu satu sama lain. Kalau ada hubungan yang kurang baik, diperbaiki, ada kesalahan saling memaafkan, dan seterusnya. Ini adalah kehidupan dalam bertetangga. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga saling memberi, saling menerima. Kalau kita pergi, pulang, bawa oleh-oleh, saling berbagi oleh-oleh dan sebagainya, itu termasuk memuliakan tetangga atau mencintai saudara kita, tetangga kita, sebagaimana kita mencintai diri kita dan keluarga kita sendiri. Karena itu juga kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Jangan sampai menyakiti, menjauhkan diri dari sengketa, sehingga kalau ada batas bertetangga, pohon kita menjulur ke wilayah tetangga kita atau sebaliknya, maka ya saling memberitahu, saling ini, oh ya
misalnya sudah saling direlakan, wah nggak apa-apa, mangganya itu yang di tempatmu diambil saja, ya diambil saja, dinikmati saja. Nanti yang pisangmu ada di pekaranganmu sampai menjulur ke pekaranganku, ya nanti dibagi-bagi, dinikmati bersama. Itu insya Allah menjadi salah satu bentuk akhlak dalam bertetangga. Kalau Nabi juga memberitahu kalau kita masak, ya seperti kemarin disinggung oleh Pak Adi Hidayat di dalam tablik akbar itu, ya, kalau kita memasak suatu masakan dan bau atau aromanya sampai ke tetangga, maka kita perbanyak kuahnya, kemudian kita bagi dengan tetangga kita. Tentu yang dibagi ya jangan hanya kuahnya saja, maka ditambah apa gitu ya. Nah, sehingga ada yang kita bagi dalam rangka kehidupan yang baik kepada tetangga. Nah, sekarang kepada tetangga yang lebih khusus ini, kepada tetangga yang non-Muslim, pada tetangga yang non-Muslim. Intinya kepada non-Muslim ini ada petunjuk dari Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil dengan catatan bahwa non-Muslim itu memang mereka memiliki sikap yang baik, ingin hidup bersama dan hidup berdampingan. Allah mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Jadi Allah tidak melarang kepada kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kamu, orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumahmu, dari kampung halamanmu. Untuk apa? Untuk antabarruhum, untuk berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang yang bersikap adil. Nah, kata-katanya memang layanha, tidak melarang, tapi diakhiri innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi itu perintah bersyarat. Perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil bersyarat, yaitu non-Muslim itu memang orang yang baik. Non-Muslim itu ingin bertetangga dengan baik, maka dia tidak memerangi dan tidak mengusir. Nah, kalau sudah seperti itu, ya harus berdampingan dengan sebaik-baiknya. Bertetangga dengan non-Muslim juga menghargai hak-hak dan kehormatan mereka, termasuk hak-hak mereka di dalam dia melaksanakan agama dan keyakinannya. Jadi ini perintah bertetangga kepada non-Muslim, tetap berbuat baik dan memuliakan mereka, menghargai hak-hak mereka, terutama hak-hak khusus yang bersifat akidah dan keyakinan. Kita tidak mencampur adukkan akidah, tapi kita juga tidak mengganggu akidah mereka. Maka menjaga kemurnian akidah ini sekaligus menjaga kehormatan dan kemuliaan kepada tetangga yang non-Muslim. Ya. Mereka melaksanakan keyakinan agamanya, kita berikan kebebasan untuk menunaikan keyakinannya. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kepada tetangga yang non-Muslim juga bisa saling memberi makanan juga. Tentu adalah makanan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau mereka memberi makanan kepada kita, ya makanan yang halal bagi kaum muslimin. Begitu juga kalau kita memberi makanan kepada mereka, tentu makanan yang dipandang oleh keyakinan mereka adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh mereka.
Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah disebutkan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi la nadri anna azakaru smullah alaihi amla. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammullah alaihi wa kuluhu. Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi, ini istri Nabi tanya kepada suaminya, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadi memanggil suaminya pun Rasulullah. Sehingga ada kaum mendatangi kami dengan daging. Tentu daging yang halal ya, daging yang halal, bukan daging babi atau apa, daging yang halal. Daging sapi, daging ayam, daging unta. Tapi Aisyah mengatakan kami tidak tahu apakah daging ini disembelih dengan asma Allah atau tidak. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, memberikan penjelasan, samullah, ketika mau makan, ya, bacalah bismillah. Bacalah bismillah atas daging itu, wa kuluhu, dan makanlah. Jadi pemberian daging sembelian, pemberian non-muslim, terutama ini ahlul kitab ya, khususnya ahlul kitab, maka itu bisa kita terima, ya kita ucapkan bismillah baru kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari. Tadi sudah kita sampaikan juga, yaitu tentang perlunya kita bertoleransi ya. Saya kira itu waktunya cukup panjang ini, karena ini materinya cukup banyak. Jadi ini saya kira akhlak sosial terutama dalam bertetangga, dimulai dari kaum kerabat, dimulai bahkan dari kedua orang tua, kaum kerabat, yatim, miskin, dan handai taulan, serta tetangga baik dekat maupun jauh, baik muslim maupun non-muslim. Sangat mulia saya kira ajaran Islam dalam membangun kehidupan bersama sesama umat manusia, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Saya kira begitu Pak Agung, waktunya singkat ini untuk dialognya hanya sekitar 10 menit saja ini. Kalau ada. Ya Pak Agung, mikrofonnya. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia telah menyimak, dan juga Dr. Samsul telah menyampaikan dasar-dasar dari Quran dan hadis dari Nabi terkait dengan bagaimana sikap kita bertetangga dan bermasyarakat. Mudah-mudahan panduan-panduan tadi bisa kita laksanakan. Tetapi ini beberapa mungkin kasus-kasus yang ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen dan pendidik. Ya, coba kita sampaikan kepada Dr. Samsul penyikapannya seperti apa. Mungkin ini kadang kasus-kasus ya. Ya, mungkin ya. Saya tanggapi saja Pak. Oke. Jadi nggak usah dibaca satu persatu. Yang pertama Pak Solaim ini itu bagaimana kalau kita menghadapi tetangga yang resek, yang mungkin sikapnya kurang baik dan tidak ramah, ya sudah kita yang penting kita akan bersikap baik kepada tetangga tersebut. Kita yang memulai berakhlak yang baik. Insya Allah kalau kita selalu bersikap baik, lama-lama tetangga yang kita anggap resek, tidak ramah itu ya mudah-mudahan menjadi baik. Itu juga bagian dari dakwah. Berikutnya Bu Nur Farida, bagaimana menghadapi tetangga yang super cuek, yang hampir sama dengan Pak Soleh juga. Ya, pada super cuek. Padahal kami sudah menerapkan, ya penting kita bersabar di sini ya, bersabar di dalam memulai berhubungan yang baik, bermuamalah yang baik, berakhlak yang baik dengan tetangga kita. Ya, yang penting kan kita di situ, fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangga kita, fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga kita,
falyuhsin li jarihi, berbuat ihsan kepada tetangga kita. Ya kalau sudah kita berbuat baik kok dia balasannya, ya kita kembalikan kepada Allah dan kita doakan. Jadi jangan disikapi yang buruk ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan dia menjadi baik. Di samping kita menyikapi dengan baik, kita doakan juga. Jadi ada hablum minallahnya, hablum minannasnya juga. Pak Edi Susilo, bagaimana sikap kita tetangga yang menjauhi karena dia punya hutang? Dia mungkin punya hutang terus malu ketemu ya. Ya bagaimana kita kita dekati, justru kita dekati ya. Kalau belum punya untuk membayar hutangnya, ya kita beritahu monggo dibayar kapan saja kalau sudah punya kemampuan. Jadi begitu, kalau kita longgar hati begitu ya. Kita longgar atau ya kita masih punyalah rezeki untuk kebutuhan kita. Nah, kita tidak terlalu mendesak untuk menagih hutangnya, ya kita sampaikan. Nggak usah malu, nggak usah ini, sudahlah kita pokoknya longgar saja. Nanti kalau di dalam Al-Quran kan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Jadi kalau orang yang berhutang itu ada kesulitan, ya kita berikan tangguh untuk menunda bayar hutangnya. Tapi wa antasaddaku khairul lakum. Jadi kalau misalnya kita memang betul-betul longgar dan itu kita ikhlaskan, sudahlah, tidak usah dibayar hutangnya, itu sebagai sedekah saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya mungkin kalau jumlahnya nggak terlalu tinggi ya, saya kira begitu nggak apa-apa, itu bagus. Wa antasaddaku ya. Nah, itu dalam berkaitan dengan pinjam meminjam, utang piutang seperti itu. Ini Mas Mahyan Danu tanya lagi juga. Bagaimana wujud toleransi dan sopan santun kepada non-muslim yang sedang merayakan baik keagamaan maupun non-keagamaan, memberi makan kepada kita. Tadi disebutkan menerima makanan, mengucap. Ya, jadi kalau tetangga kita yang non-muslim mengadakan perayaan agama mereka, misalnya yang Kristen hari Natal, yang lain hari apa gitu ya, hari apa itu, yang Cina-Cina itu, nah, Imlek ya, mereka memberi angpau, memberi, ya selama makanan itu secara zatiahnya tidak terkandung keharaman, ya kita bisa terima, ya kita terima. Kalau daging ya tadi, terutama ini untuk daging saya kira yang ahlul kitab ya. Yang ahlul kitab yakni yang Nasrani atau Yahudi. Kalau yang non-muslim yang lain ya mungkin kita terima tapi nggak usah kita makan gitu kan. Karena itu bukan kalau yang ahlul kitab ini kan aslinya mereka dari agama Samawi yang diajarkan Nabi Isa dan Nabi Musa dan Isa. Maka seperti kata Nabi kepada Aisyah tadi, kita ucapkan bismillah terhadap makanan yang mereka berikan dan kita makan. Apalagi kalau makanan itu bukan daging, bukan sembilan, misalnya roti atau dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu bisa kita ucapkan basmalah kemudian kita makan, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir Pak Tony, untuk berhubungan yang adil antara tetangga masjid dan gereja, terutama dalam penggunaan sound system, ya monggo itu bisa dimusyawarahkan, saya kira ya, bisa dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Saya kira dalam kehidupan kita kalau sudah saling memahami ya, masjid-masjid mengumandangkan azan, saya kira sudah bisa dipahami juga. Yang gereja membunyikan lonceng gereja untuk tanda masuk beribadah mereka, insya Allah kita pun juga sudah memahami. Jadi kalau saling memahami, insya Allah
hidup menjadi indah, dan itulah akhlak Islam dalam bertetangga, dalam hubungan sosial baik Muslim maupun non-Muslim. Jadi kalau urusan antar umat beragama ini yang terpenting adalah tidak menyampuri urusan akidah dan ibadah. Kalau sudah urusan akidah dan ibadah, kuncinya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka juga jangan mencampur aduk. Sekarang kan kadang-kadang orang memaknai toleransi kebablasan. Misalnya mengucap salam. Salam ini kan dalam Islam itu ibadah. Mengucap salam adalah ibadah mahdhah yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Cara salam yang paling singkat, Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Lebih komplit lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau lebih lengkap, sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nggak usah ditambah dengan salam yang dari sumber agama lain. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih kurang puas ditambah Salam, shalom. Nah, shalom ini ibadah yang lain, ibadah agama lain. Ya. Om Swastiastu juga ibadah agama lain, jangan dipakai. Namo budaya apalagi, jadi jangan dicampur adukkan. Sudah, kalau kita Muslim ya salam dengan Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau ditambah sedikit, mungkin untuk yang non-Muslim, bisalah ada salam sejahtera bagi kita semua, itu masih oke, masih bisa, karena tidak menyangkut ibadah mahdhah, itu muamalah ya, hubungan sesama mengucapkan keselamatan kepada non Muslim ya, seperti selamat pagi, selamat siang begitu. Tapi kalau assalamualaikumnya itu adalah salam bukan sekedar budaya, tapi salam agama yang sifatnya ibadah. Secara khusus dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu, waktunya sudah habis. Anda punya Pak Agus Budi Wahyudi, saya kira hampir sama dengan yang tadi, jadi kita berusaha untuk memperbaiki, ya. Kita memulai dengan yang baik, kita memulai dengan akhlak yang baik. Kalau balasannya belum baik, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah, dan kita doakan orang yang belum bisa berbuat baik tadi agar bisa menjadi orang yang lebih berbuat baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Samsul yang telah berkenan menyampaikan materi, dan juga Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kajian secara online ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya, dan kita praktekkan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu di bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tetap bersinar, syahadat